wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin di sini ada yang belum kenal ya sama Umi ya, baru di semester ini yang kita baru bisa bertemu secara Zoom meeting ya, anak-anak Umi semua ya. Perkenalkan, nama Umi Resti Febrianti. Ya, Umi di semester ini mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke. Mungkin di sini ada wajah yang Umi kenal ya. Dulu sekolah di RA juga ya. Oke. Umi di sini akan membahas bab selanjutnya. Bab 6 itu tentang peduli terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Bab 6 ya, anak-anak Umi ya. Coba bukunya dibuka, sudah dibuka belum? Sudah, Umi. Sudah. Oke. Halaman berapa, Umi? Apa? Halaman berapa? Halaman berapa? 51. Bab 6, halaman 51. Halaman 51. Ini, Umi. Iya, pinter. Oke. Bab 6 kan, Umi? Udah Ya, ya. bab 6. Oke, sebentar. Oke, screen-nya Umi kelihatan ya? Kelihatan. Screen-nya Umi kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke. Sekarang Umi mau mengajar PAI kelas 3. Peduli terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Di sini teman-teman di sini sudah bisa ya membaca surat Al-Kautsar ya? Sudah, Umi. Oke. Di sini kita membaca surat Al-Kautsar bareng-bareng yuk. Kita membaca surat Al-Kautsar. Umi tetap mic-nya ditutup ya. Mic-nya tetap ditutup ya. Ya. Oke, di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-qari'ah syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surat Al-Kautsar ini maknanya sangat Surat Al-Kautsar ini maknanya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Di sini artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhan korbankanlah yang terputus. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Yang terputus. Oke. Di sini kita masuk langsung ke materi.
Teman-teman semua. Sikap peduli terhadap sesama. Oke. Sikap peduli terhadap sesama. Apa sih sikap peduli terhadap sesama? Jangan digituin ya. Speakernya dimatiin dulu yuk semuanya yuk. Yuk semua yuk. Kita nggak terima. Speakernya dimatiin dulu yuk semuanya. Biarin terdengar. Dimatiin. Ya, speakernya dimatiin dulu. Oke, sudah. Sudah. Oke. Di sini sikap peduli terhadap sesama harus kita miliki dalam diri kita sendiri ya, anak-anak ya, yaitu sikap untuk bisa memperhatikan orang lain dan melibatkan diri kita sendiri. Sikap peduli sesama memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, diri sendiri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang lain merasakan persaudaraan yang erat sesama muslim. Jadi, teman-teman di sini harus peduli terhadap diri kita sendiri dan orang lain ya. Terhadap siapa saja kita peduli, teman-teman? Terhadap ayah, terhadap ibu, terhadap adik, dan yang ada di lingkungan teman-teman semua. Di sini, di buku teman-teman, ada agar teman-teman semua mengerti sikap peduli. Teman-teman semua bisa baca sekaligus bisa mengamati kehidupan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Pada halaman 53 itu kan ada kisah Rasulullah di situ. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya, pintar Tasya. Di situ ya, ada teman-teman bisa baca sendiri kisah Rasulullah dan sahabatnya ya. Terus itu orang yang mempunyai sikap peduli tidak hanya dicintai oleh sesama manusia, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman harus peduli terhadap sesama ya. Umi lanjutkan. Contoh sikap peduli. Nah, siapa nih yang pernah membantu kakek atau nenek menyeberang jalan? Nah, itu juga termasuk sikap peduli kita terhadap manusia. Ya, terus itu meminjamkan pensil atau pena teman yang lupa membawa alat tulis. Nah, itu juga termasuk sikap peduli terhadap temannya, teman di sekolah. Oke. Terus tuh memberikan bantuan kepada korban bencana alam, misalnya korban banjir, gunung meletus. Itu teman-teman kemarin kan ada korban gempa bumi ya, teman-teman ya, di ini ya. Di mana? Di Lampung Selatan. Oh iya, oke Raihan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Raihan ya, Umi lanjutin. Terus itu teman-teman bisa memberikan misalnya berupa beras kepada korban banjir ya, terus itu pakaian yang tidak dipakai lagi terhadap korban banjir juga. Terus itu menolong teman yang jatuh atau terkena musibah. Waktu temannya jatuh jangan ditertawakan.
justru kita harus membantu temannya gitu. Supaya kita mendapatkan pahala dari Allah juga teman-temannya. Itu juga termasuk sikap peduli ya. Terus itu menjenguk teman yang sakit. Nah, siapa tuh yang sering menjenguk temannya yang sakit? Itu juga kita harus peduli. Lagi mengantar teman yang sakit ke UKS, ya, membantu membereskan rumah. Nah, di sini kan lagi masa pandemik ya, teman-teman. Teman-teman siapa yang sering membantu uminya, bundanya, mamanya di rumah? Nah, jadi teman-teman harus membantu uminya nyapu, terus itu membereskan tempat tidurnya sendiri, ya, teman-teman ya. Oke. Terus itu yang ke-8, menghibur teman atau sahabat yang sedang sedih. Kalau temannya lagi nangis, jangan dicela ya teman-teman ya. Jangan digangguin temennya. Kalau bisa dihibur temennya. Kenapa sedih? Ditanya. Terus itu kok sedih? Ada yang bisa aku bantu tidak? Gitu ya. Kalau tidak, temennya diajak main. Oke, supaya temennya tidak sedih lagi. Oke. Lanjut. Lanjut. Di sini lagi. Oke, kita masuk ke yang B. Yang B tentang sikap peduli terhadap sesama. Ini ada sikap peduli terhadap sesama. Oke, di sini teman-teman ada sebuah ada sebuah sabda Nabi ya. Umi enggak membacakan ya. Di sini Umi hanya membacakan artinya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang meminta. Jadi teman-teman semuanya harus membantu temannya yang sedang kesusahan ya. Di sini ya. Terus itu manfaatnya apa sih? Manfaat hikmah peduli terhadap sesama itu apa manfaatnya untuk kita semua? Manusia, manfaat apa Umi? Peduli. Suara Umi terdengar tidak jelas. Dengar. Kan suara Umi jelas ya. Jelek ya. Oke. Di sini manfaat dari sikap peduli kepada sesama yaitu dengan menumbuhkan sikap keakraban terhadap teman, supaya dari awalnya kita nggak kenal terus kita bantu teman yang jatuh, jadi kita kenal gitu ya. Terus itu kita yang kedua bisa membantu atau meringankan beban orang lain yang kesusahan. Misalnya seperti tadi ada korban gempa bumi, terus ada korban banjir, itu kita bantu yang layak pakai atau sembako gitu ya. Terus itu yang ketiga itu mendapat pahala jika kita melakukannya dengan ikhlas. Jadi teman-teman kalau membantu temannya itu dengan ikhlas. Supaya teman-teman mendapatkan pahala dari Allah gitu
ya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan pahala dari Allah. Terus itu yang keempat, bisa mempererat hubungan. Jadi teman-teman bisa menjadi saudara walaupun bukan saudara kandungnya. Jadi kita sesama muslim-muslimah ini sebagai saudara. Alif, alif. Oke, di sini teman-teman, nih di sini Umi di halaman 55 nih. Di halaman 55. Coba teman-teman buka di halaman 55 ya. Coba teman-teman buka halaman 55. Yang ini. Oke, sudah dibuka semua bukunya halaman 55. Sudah. Oke. Itu teman-teman Pipinya mama kecil. coba teman-teman di situ yang pertama coba siapa ya, Umi minta tolong bacain ya soal yang Amalia ya. Amalia itu coba Muhammad Kafa. Iya. Muhammad Kafa. Iya kan tidak dengerin. Muhammad Kafa. Minta bacain dong nomor 1. Teman-teman kebantikan saya perlu memberi bantuan. Gimana nih? Yang nomor 1 halaman 55. Halaman 55. Intisarinya apa? Amalia. Intisari ya Umi ya. Bukan. Ari ya, Umi ya. Amalia dulu. Amalia dulu. Ini ya. Amalia nomor 1. Perhatikan apa itu. Kafa. Ayo. Muhammad Kafa ala. Oh iya iya Mi nomor 1 ya Mi ya. Ini Iya, nih ini. nomor 1. Itu baca. Dibaca dulu. Nomor 1. Baca aja, Nak. Kuat. Yang kuat. Perhatikan teman-temanmu di kelas dan sekitar rumahmu. Tuliskan beberapa nama temanmu yang perlu mendapatkan bantuan. Menurut Kafa nih, teman-teman yang Lagi ya Mi ya. Oke, udah 1 dulu. Menurut Kafa nih dan menurut teman-teman yang lain, ada nggak teman-temannya yang peduli terhadap sesama temannya? Ya. Ada nih. Mabar. Oke. Mabar. Apa misalnya contohnya? Oke, ketemu lagi. Kamu gitu kan? Kurangnya dia. Mabar. Oh ya. Ayo mabar. Bener enggak? Saya ngomong ada Miki. Perhatikan teman-temanmu di kelas dari sekitar rumahmu. Tulis beberapa nama temanmu yang perlu mendapatkan bantuan. Nah, teman-teman di sekitar rumahmu itu juga perlu mendapatkan bantuan dari teman-teman semua ya. Terus itu yang kedua, diskusi dengan kelompokmu apa yang harus kamu lakukan terhadap mereka. Oke, yang ketiga, berikan tanda checklist pada kolom yang
sesuai dengan hati nuranimu. Yang pertama, rumah teman kebanjiran, saya perlu memberi bantuan, setuju atau tidak, teman-teman? Yang nomor 3. Salah. Rumah teman kebanjiran. Saya Ya, rumah teman kebanjiran. Saya perlu membantu. Setuju atau tidak, teman-teman? Setuju. Oke, langsung di checklist. Langsung di checklist. Setuju berarti. Kita langsung isi soal di sini ya. Rumah teman kebanjiran sering memberi bantuan. Yang kedua, Doni suka menghambur-hamburkan uang hingga uangnya habis. Saya perlu memberi bantuan. Perlu tidak memberi bantuan terhadap Doni? Tidak, karena Doni menghabiskan uang mamahnya, ya. Yang ketiga, Ahmad dan Amin anak orang kaya, tetapi mereka anak yatim. Mereka perlu mendapat bantuan. Ahmad dan Amin. Dapat bantuan tidak? Lo dibaca. Sambil dengerin, sambil nyimak, jadi tahu. Nah, orang kaya tuh, tapi Oke ya, lanjut. jawabnya Keempat, orang yang sedang terkena musibah perlu mendapat bantuan. Perlu dong. Orang yang terkena musibah harus mendapatkan bantuan. Oke. Terus itu yang kelima, kita kumpulkan pakaian layak pakai, kemudian kita jual untuk keperluan sendiri. Boleh tidak? Tidak. Kita ngumpulkan pakaian layak pakai, tapi kita pakai sendiri. Boleh tidak kira-kira ya, teman-teman? ini dibaca. Tidak, tidak setuju berarti ya. Dengerin dulu lah. Tidak Dengerin dulu, nggak tidak Setuju. Oke, teman-teman di sini simak dia baca, gurunya baca ada simak. Seorang yang pertama seorang mukmin, yang satu dengan mukmin yang lain adalah saudara. Nih kita di sini semuanya bersaudara ya, tidak boleh bermusuhan. Oke, tidak boleh bermusuhan. Yang kedua, orang yang suka membantu orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bantuan di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kita diberi bantuan oleh Allah atau diberi pahala oleh Allah di sana ya. Yang ketiga, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Jadi kita lebih baik memberi ya teman-teman daripada meminta ya. Oke. Ya Bu. Oke. Sekarang Alif. Oke. Umi beri tugas untuk nanti Umi screen dulu tugasnya. Nanti Umi share ya. Kalau memang temennya belum ada yang masuk. Oke. Soalnya 4 saja.
Soalnya 4. Yang pertama, tulislah surat Al-Kausar ayat kedua beserta artinya. Ayat kedua aja, Umi. Iya, ayat kedua saja. Ditulis ya, Umi. Apa, Nak? Ditulis ya. Iya, bodoh ya. Ditulis, pinter. Buku tulis ya. Iya, di buku tulis ya. Umi. Buku tulis ya. Iya, di buku tulis, Nak. Iya. Teman nulisnya di buku tulis. Umi, pertanyaannya sama jawabannya dipisah gak? Di atasnya soal, di bawahnya jawaban ya. Ya, Umi. Tulis soalnya dulu, di bawahnya jawaban. Oke? Soal di mana, Umi? Apa, Nak? Nanti soalnya di screenshot ya, Umi. Iya, nanti Umi nanti di screenshot. Nanti dikirim ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, Tunggu, Umi. Belum. Umi screenshot dikirimin ke WA ya, Umi? Umi screenshot, Umi kirim di WA ya. Ya, Umi. Oke. Terus itu yang kedua, sebutkan pengertian dari sikap peduli terhadap sesama. Tadi Umi sudah menjelaskan ya. Sikap peduli terhadap sesama ya. Terus itu sebutkan pengertian. Sebutkan pengertian dari sikap peduli. Ini Umi tadi sudah ini di sini. Pengertian sikap peduli. Oke. Yang ketiga, berilah 3 contoh sikap peduli terhadap sesama. Berilah 3 contoh sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, sebutkan 3 manfaat dari sikap peduli kepada sesama. Membantu siapa? Membantu teman yang Nanti Umi screenshot ya. Ya, Umi. Nanti Umi Sama screenshot. soalnya juga ya, Umi. Apa, Nak? Pengertian peduli pada sesama. Sama soalnya juga ya. Jadi Iya, tulis ayat betul. kedua surat Al. Nanti Umi screenshot ya, Umi kirimkan ya. Ya. Oke? Oke. Oke? Oke, Mi. Oke. Oke, Mi. Baik. Umi. Ini masih ada yang belum masuk ya. Oke. Semangat ya teman-teman. Semangat. Semangat semuanya. Semangat. Hari kedua sekolah. Semangat. Oke? Oke. Semangat, oke? Dadah, Umi. Umi. Oke, Umi akhiri untuk hari ini pembelajaran PAI-nya. Umi tutup dulu dong. Screenshot dulu, Mi. Iya, nanti Umi screenshot ya. Nanti Nanti Umi screenshot ya materinya, oke? Oke. Oke. Umi akhiri. Sebentar. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu minggu depan, Selasa depan ya. Oke. Oke. Dadah.
Tahu. Langsung. Gitu. Uminya belum live. Masih hidup.